Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Veni Vera Felianingrum, mahasiswi radiologi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini, saya akan menceritakan tentang seorang tokoh Muhammadiyah yang sangat multi talent baik di bidang agama, sastra, dan bidang-bidang yang lain, yaitu Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih dikenal dengan Buya Hamka. Sebenarnya, kata Buya adalah sebutan yang diberikan oleh masyarakat Minangkabau untuk menyebut seorang Hamka. Arti dari Buya sendiri itu berasal dari bahasa Arab, yaitu kata abi atau abuya yang berarti ayahku atau seseorang yang dihormati. Buya Hamka lahir pada tanggal 17 Februari tahun 1908 di Tanah Sirah atau sekarang lebih dikenal dengan daerah Nagari Sungai Batang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Beliau merupakan anak pertama dari 4 bersaudara. Beliau merupakan anak dari pasangan Dr. Haji Karim Amrullah atau lebih dikenal dengan Haji Rasul dan Siti Safiyah binti Gelanggar. Ayahnya merupakan tokoh ulama yang dikenal sebagai pelopor gerakan Islah atau Tajdid di Minangkabau semenjak kepulangannya dari Mekah pada tahun 1906. Pendidikan formal Buya Hamka hanya ditempuh hingga ia kelas 2 sekolah dasar di Maninjau. Setelah usianya menginjak 10 tahun, ia lebih memilih untuk mendalami ilmu agama di Sumatera Tawalib, yaitu di Padang Panjang. Sumatera Tawalib sendiri adalah sekolah yang didirikan oleh ayahnya setelah kepulangannya dari Mekah, yaitu sekitar tahun 1906. Buya Hamka juga pernah mengikuti pengajaran agama di surau dan masjid yang diberikan oleh ulama terkenal seperti Syekh Ibrahim Musa, Sultan Mansur, dan Ki Bagus Hadikusumo, serta para ulama terkenal yang lain. Pada saat usia 16 tahun, Buya Hamka merantau ke Jawa untuk menimba ilmu mengenai gerakan Islam modern kepada para pemimpin gerakan Islam, yaitu seperti Hos Cokroaminoto, Ki Bagus Hadikusumo, dan para pemimpin yang lainnya. Pada saat itu, Hamka mengikuti diskusi dan juga training pergerakan Islam di Abdi Darmo Pakualaman, Yogyakarta. Pada permulaan tahun 1927, bertepatan dengan keberangkatan jamaah haji pada bulan Rajab, Malik berangkat dari Pelabuhan Belawan menuju Jeddah. Pada saat di kapal, ia sangat dihormati karena kepandaiannya dalam membaca Al-Quran. Orang-orang menyebutnya dengan sebutan ajengan. Setelah sampai di Mekah, ia mendapat tumpangan di rumah pemandu haji, yaitu Syekh Amin Idris. Setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji, jemaah haji yang biasanya menghadap kepada syekh masing-masing untuk diberikan sorban dan nama, namun Buya Hamka menolak. Buya Hamka menyebut perbuatan tersebut adalah perbuatan profet. Sempat berkeinginan untuk menetap di Mekah, namun setelah bertemu dengan Abu Salim, Buya Hamka memutuskan untuk kembali ke Padang Panjang. Pada tanggal 5 April 1929, Buya Hamka dinikahkan dengan Siti Raham berdasarkan keinginan ayahnya setelah mengetahui bahwa Buya Hamka telah melaksanakan ibadah haji. Buya Hamka aktif dalam gerakan Islam melalui organisasi Muhammadiyah. Beliau mulai mengikuti pendirian Muhammadiyah pada tahun 1925 untuk melawan khurafat, bid'ah, tarekat, dan kebatinan sesat di Padang Panjang. Pada tahun 1928, ia mulai mengetuai cabang Muhammadiyah di Padang Panjang. Kemudian pada tahun 1929, ia mendirikan pelatihan dakwah Muhammadiyah, dan 2 tahun setelah itu, ia dipilih sebagai konsul Muhammadiyah Makassar. Pada tahun 1946, Buya Hamka terpilih menjadi Ketua Majelis Pimpinan Muhammadiyah di Sumatera Barat melalui Konferensi Muhammadiyah untuk menggantikan SY Sultan Mangkuto. Kemudian, pada tahun 1953, Buya Hamka terpilih menjadi penasehat Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pada tahun 1957, Buya Hamka kembali pada dunia pendidikan.
Ia diangkat menjadi dosen Universitas Islam di Jakarta dan diangkat menjadi dosen dari Universitas Muhammadiyah di Padang Panjang. Dari tahun 1964 hingga 1966, Buya Hamka dipenjarakan oleh Presiden Soekarno dengan alasan pro pada Malaysia. Setelah keluar dari penjara, Buya Hamka diangkat sebagai anggota Badan Musyawarah Kebijakan Nasional Indonesia, kemudian diangkat menjadi anggota Majelis Perjalanan Haji, dan juga diangkat menjadi anggota dari Lembaga Kebudayaan Nasional Indonesia. Buya Hamka sendiri tercatat pernah menjabat sebagai Ketua MUI, dan saat kepemimpinannya, MUI berkembang menjadi lembaga yang mandiri. Pada tahun 1981, Buya Hamka kemudian mengundurkan diri dari pimpinan tertinggi MUI. Setelah peristiwa yang terjadi pada tahun 1965 dan dimulainya Orde Baru, Buya Hamka secara total berperan sebagai ulama. Beliau meninggalkan dunia politik dan dunia sastra. Keulamaan Buya Hamka semakin menonjol ketika ia menjabat sebagai Ketua MUI pertama pada tahun 1975. Buya Hamka dikenal sebagai seorang yang moderat. Beliau tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar dalam komunikasinya. Beliau lebih suka menulis roman atau cerpen untuk menyampaikan moral-moral Islam. Ada satu hal yang sangat menarik dari Buya Hamka, yaitu keteguhannya dalam meyakini prinsip yang dipegangnya. Inilah yang membuat orang-orang menyeganinya. Pada tahun 1981, Buya Hamka dilarikan ke rumah sakit Pertamina karena mengalami penyakit komplikasi. Setelah menjalani 3 hari perawatan di ICU, pada tanggal 24 Juli 1981, tepat pada usia 73 tahun, Buya Hamka dinyatakan telah meninggal dunia. Setelah disolatkan di Masjid Al-Azhar, jenazah Buya Hamka dimakamkan di TPU Kusir, Jakarta. Atas jasa Buya Hamka terhadap negara dan agama, pada tahun 1993, Soeharto memberikan gelar Mahaputra Utama kepada Buya Hamka.